Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rizki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rizkinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu, ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan. Banyak orang teman-teman mungkin cuma bawa becak di luar sana. Mungkin cuma dorong gerobak, tapi fisiknya sehat, matanya terang, telinganya bisa mendengar. Tinggal kerja bergerak, hanya untuk cari makan. Ini semua karena pemahaman yang keliru tentang definisi rezeki itu sendiri. Mereka anggap rezeki itu cuma itu saja. Banyak orang teman-teman sekalian, di atas meja makan rumahnya itu mungkin ada 30 macam makanan, seperti raja-raja banyak. Mereka nggak bisa makan. Saya berapa kali diundang di tempat-tempat yang orang-orang yang luar biasa kaya rayanya, makanan melimpah sekian banyak, mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula, ada ini, ada itu, segala macam penyakit, nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah, kita lihat orang yang kerja tukang batu, makan setumpuk seperti gunung, tangannya kotor, makan, nggak ada penyakit tuh. Maka di sini kita perlu belajar tentang konsep rizki. Ternyata sebelum kita lahir, nah ibu-ibu, bapak-bapak ya, sebelum ibu lahir, rizkinya ibu sudah ditulis. Bayi yang belum bisa kerja wis ono rizkinya. Jangan bicara bayi. Rizki ini nggak berkaitan dengan ijazah ya. Jangan berpikir kalau lulus SD sama lulus kuliah rizki ini luwih akeh yang kuliah. Enggak. Rizki itu tidak berkaitan dengan kepintaran. Jangan pikir wong pinter iku akeh rizkinya. Lu tidak. Maka kita harus menumbuhkan keimanan di diri kita bahwa pemberi rizki itu adalah Allah. Dan di antara nama Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberi rezeki yang sesungguhnya. Maka bapak kita, ayah kita adalah pemberi rezeki, tapi yang sesungguhnya adalah Allah. Maknanya begini, jika seseorang kehilangan pekerjaan, tidak boleh terpuruk dong, sebab rezeki kita bukan di tangannya bos itu, kita masih punya Allah. Dan yakinlah bahwa kapan kita dicabut, kapan kita misalnya terhenti rezeki dari satu orang, maka Allah akan buka melalui jalan yang lainnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Maka itu perlu keimanan. Masa di PHK aja minum baikon, henti dari pekerjaan pusing stres, seolah tidak punya Tuhan. Allah Maha Kaya. Makanya ini makna memahami Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Makanya memahami Allah memberi rezeki ini menjadikan kita itu di dalam mencari rezeki tenang, karena sudah jaminan dari Allah. Siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang diurus. Urusan Allah yang kau urus.